Al-Fatihah li Sayyidil Habib Ahmad bin Umar Asy-Syadili wa masyayikhihi wa ta'ala min adhihi anhu wa usulihim wa farahim wa tasimna lahim jamil ulama wal awliya wassalihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliyatil baldah wa ulama'iha wa salahiha wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila arwah Sayyidi As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki wa masyayikhihi wa talamidatin anhu wa ila roh Kiai Zubair wa jami' masyayikh Sarang wa masyayikhi wa talamidatin anhum wa inna Allah yafirlahum yarhamhum muslimul jannah wa ta'ala wal muslimin wa barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairi salihin fid dharani amin ya rabbal alamin. As-sulhu lughatan qat'un niza'. Kita masuk ke bab suluh. Suluh itu secara bahasa memutuskan permusuhan, perselisihan. Niza' perselisihan. Jadi ada dua orang berselisih, diputuskan perselisihan itu dengan cara apapun, itu suluh lughatan, damai. Wa syar'an aqdun yahsulu bihi dzalik ai qat'un niza'. Jadi kalau suluh secara bahasa itu tidak harus akad, ya pokok memutuskan perselisihan dengan cara apapun, ada akad atau tidak ada akad, tapi secara syara' itu akad. Ya, berarti ada ijab qabul. Nah, jadi ada akad yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan. Ini namanya suluh. Wassulhu khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wassulhu khair. Jadi suluh ini apa? Ketahuan yang benar siapa, yang salah siapa. Cuman kadang kalau kita hanya menegakkan kebenaran, tidak menggunakan cara suluh, ya tidak selesai-selesai. Sekedar ketahuan yang benar siapa, yang salah siapa, tapi tetap ribut, tidak selesai-selesai. Itu kadang-kadang begitu. Karena itu harus diupayakan, ya apa caranya masalah itu selesai, suluh. Dan itu yang dilakukan oleh qadhi dari kalangan salaf begitu. Dulu di Tarim, di Hadramut itu ada qadhi. Bertahun-tahun jadi qadhi, belum pernah menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan vonis. Dengan ini saya nyatakan fulan bersalah, punya utang kepada fulan, harus bayar. Enggak. Tapi pakai jalan pintas apa? Ya apa caranya masalah selesai? Mereka datang berdua kan bermusuhan, berselisih ya, bermasalah. Ya apa caranya masalah itu selesai? Kadang hatta divonis pengadilan, udah ente saya vonis punya tanggungan 1 miliar, harus dibayarkan ke ini Haidar, harus bayar ke Jelani 1 miliar. Udah selesai di pengadilan. Tapi bisa jadi permusuhan itu udah selesai, bahkan ke anak cucunya. Tidak selesai. Yang benar jelas, yang salah jelas, tapi masalah tidak selesai. Lah yang harus diupayakan ya apa caranya masalah itu selesai. Keluar dari pengadilan, mereka itu udah bermusuhan lagi. Nah, ya apa caranya? Dengan suluh. Jadi diupayakan suluh. Dulu ada qadhi di Tarim, di Hadramut, itu begitu. Bertahun-tahun jadi qadhi belum pernah menjatuhkan vonis hukum, tapi selalu pakai jalur suluh. Nah, akad untuk menghasilkan perdamaian, memutuskan perselisihan. Suluh secara umum ada dua. Aqsamus sulhi itsnan. Di bawahnya banyak sekali macamnya, tapi secara global itu itsnan. Pertama, sulhu hatithah, damai dengan cara hatithah. Hatithah itu mengurangi hak.
sebagian orang yang berselisih ngurangi haknya, yang benar ngurangi haknya. Ini hatitoh. Ada wasulhu muawadoh, suluh muawadoh, tukar menukar. Tukar menukar. Ini secara umum. Suluh hatitoh itu begini. Haidar sama Jailani selisih. Jailani nuduh, Haidar inti punya utang karena 1 miliar. Ayo dibayar. Enggak, saya enggak merasa punya utang. Ditagi-tagi, enggak, saya tidak merasa punya utang. Akhirnya dibawa ke pengadilan, dilaporkan kepada hakim. Praktek suluh hatita itu begini. Jadi hakim merayu. Ini. Jadi Jailani, ente nuduh Haidar punya utang 1 miliar. Iya. Haidar, ente ngaku? Enggak. Ya apa ini? Qadhi berusaha mengupayakan ini. Yang jelas damai itu harus ada yang ngaku dulu. Harus ada ikrar secara umum. Tapi ada beberapa bentuk suluh yang nggak harus ada pengakuan. Ini Jailani, kalau ente nuntutnya 1 M, ya apa kalau misalnya 500 juta saja misalnya. Kalau ente dibayar 500 juta gimana? Daripada 1 M ente tidak keluar-keluar, ya apa seandainya 500 juta. Ahsan kan hasil 500 juta daripada 1 M tidak keluar-keluar. Ahsan 500 juta. Ya apa kalau sekiranya gitu? Ini belum suluh ini, upaya ya. Oh iya, ahsan daripada nggak keluar sama sekali. Haidar ente ngaku enggak kalau punya utang 1 M? Enggak ngaku. Yes, ngaku oh. Nanti Jailani tak upayakan ya apa caranya dia bisa menggugurkan sebagian haknya. Misalnya begitu ya, ngaku. Akhirnya, iya Pak Hakim saya ngaku. Nah, ya Pak Jailani mau ngurangi jatahnya? Ya wis, saya damai, saya kurangi jatah. Utang saya 1 M itu saya potong 500 juta saja. Nah ini, pulang udah selesai. Ada masalah? Nggak ada. Kalau hanya menempuh jalan kebenaran, pokoknya yang benar harus dibela. Ente 1 M udah ada saksi, sudah bayar 1 M. Ya mungkin jelas ini benar, ini salah. Tapi bisa jadi nggak mau bayar tetap, permusuhan terus. Ya, di penjara tetap nggak mau bayar. Nah ya repot kan itu. Nah suluh itu begitu. Ada hatitoh, ada muawadoh. Nah, muawadoh itu tukar menukar. Contohnya Haidar pinjem motornya Jailani atau pinjem mobilnya Jailani. Merasa nyaman, tidak dikembalikan. Sampai lama dikembalikan. Diminta, Haidar, mana mobilnya tidak dikembalikan? Mobil apa? Lah yang dipakai itu kan mobil anak pinjam. Pinjam apa? Mobil anak kok. Mana beli? Mau pinjam? Mana udah beli? Begitu. Beli apa? Tidak ada. Misalnya begitu. Udah ribut sampai ke hakim. Diupayakan damai. Itu. Diupayakan damai, bisa suluh itu setelah Haidar ngaku. Haidar itu mobilnya Jailani apa enggak? Dirayu-rayu akhirnya ngaku. Iya mobilnya Jailani Pak Hakim, tapi saya terlanjur seneng ini. Saya seneng sama mobil ini. Jailani, ini Haidar seneng sama mobil ente. Ya apa? Itu. Ya apa kalau misalnya ente minta tukar apa gitu, enggak usah mobil. Misalnya punya taman, ada vilanya, gitu. Ente senang mobil ini, iya. Ya apa kalau ditukar sama villa ente yang ada? Oh, enggak apa-apa Pak Hakim. Yang penting mobil ini enggak kembali, gitu. Ya Pak Jailani setuju? Ya setuju. Ini namanya suluh muawadoh. Ada unsur tukar menukar. Fal awal, yang pertama suluh hatito huwa sulhu damai minal mudda'a ala ba'dihi. Damai dari sebagian barang yang didakwahkan. Dari sebagian barang yang didakwakan. Damai dengan cara apa? Ala ba'dihi, atas sebagiannya. Jadi barang yang didakwakan ini baik ainan berupa ain, kana audainan atau den. Kemarin sudah kita bahas. Ain itu ada kalanya kebalikan dari
dhimmah, ada kalanya kebalikan dari manfaat, ada kalanya kebalikan dari den. Nah, di sini ain kebalikan dari den. Kalau ain kayak mobil tadi itu ainnya mobil ya. Kalau den kayak tadi utang 1 miliar. Suluh yang awal yaitu suluh hatithah itu adalah damai dari perkara yang disengketakan, mudda'a, yang didakwahkan, yang diributkan, yang disengketakan itu atas sebagiannya, baik berupa ainnya mobil itu tadi. Itu kalau contohnya suluh hatithah mobil, ya contohnya kayak tadi itu, mobil pinjem Haidar, habis itu seneng nggak mau mengembalikan, ngaku kalau punyanya dia, dituntut sampai akhirnya Haidar ngaku, iya ini memang benar mobilnya jalan, tapi anak nggak mau mengembalikan. Loh kok begitu kan punya? Pokoknya anak nggak mau mengembalikan. Nah, kalau dibagi dua aja gimana? Wes jalani ente mau mobil ini punya ente, dia udah ngaku, tapi kalau damai gimana? Bagi dua udah mobil ini. Jadi separuh punya inti, separuhnya punya Haidar. Jadi nanti enggak, makanya gantian, hari ini inti, besok Haidar. Ya apa kalau gitu? Mau? Enggak mau Pak Hakim. Gitu. Ya diupayakan sampai damai. Ya tidak boleh maksa, tapi diupayakan, tidak boleh maksa. Yang benar ya harus dibela, tapi ya apa caranya, ini masalah selesai dari akarnya gitu loh. Kalau hanya dibela, oh ente yang benar berarti ente harus kembalikan, bisa jadi kan bermusuhan terus ini kan ya. Nah, tapi diupayakan ya apa caranya, setelah ini masalah selesai dan mereka tidak ada masalah lagi sudah. Nah, diupayakan itu. Jadi suluh damai dari sebagian perkara yang didakwahkan atas sebagiannya. Ainan kana ain, berarti intinya pemilik ain memberikan sebagian ainnya kepada orang yang tersangkanya itu ya, kepada lawannya. Jadi ketemu sudah, ini mobil ini punyanya Jelani, tapi Jelani memberikan sebagian mobilnya kepada lawannya. Ini kalau ain kayak tadi itu, mobilnya berdua separuhnya tak kasihkan inti. Atau den, kalau den utang tadi itu 1M, dituntut ketahuan ternyata memang punya utang. Nah, kemudian Jelani menggugurkan sebagiannya, wis tak gugurkan yang 500, inti bayar 500 saja, yang penting kita tetap baik. Nah, ini namanya suluh apa? hati toh. Wasani suluh muawadha huwa sulhu minal mudda'a ala ghairihi. Kalau tadi ala ba'dihi, bedanya di sini ala ghairihi. Suluh muawadha yaitu damai dari perkara yang didakwahkan, dari perkara yang diperselisihkan, itu atas perkara lain. Nah, ditukar dengan perkara lain, sama ainan kanal mudda'a au dainan, baik yang mudda'anya, yang didakwakan, yang disengketakan itu ain atau den, itu ain atau den. Contoh yang ain ya kayak tadi itu, mobil dipinjam tidak mau kembalikan, ngaku-ngaku punyanya dia, diusut-usut ternyata ketahuan memang mobil itu punyanya Jelani. Cuman diupayakan suluh, wes ya apa kalau mobil tetap punyanya kekasihkan ke Haidar, inti diganti villa, ya khair, setuju, ana suluh, mobil ana ditukar dengan villa. Lah ini ain. Contoh yang den yaitu begini, kalau contoh yang den, Haidar punya utang 1M, nggak ngaku, diusut-usut akhirnya ketahuan kalau dia memang punya utang 1M, kemudian nggak mau bayar karena sepertinya ruwet, diupayakan damai. Wes ya apa, Jailani diupayakan ngalah, ya apa kalau tidak diganti uang 1M. Itu sudah terbukti, ini sudah ngaku memang dia punya utang 1M, tapi biar masalah ini selesai dari akarnya, ya apa kalau ente tukar saja, tidak uang, mungkin ini tidak punya uang atau apa, itu dia punya villa, ya apa villa itu udah. Kalau tadi ain mobil ditukar dengan villa, itu ain. Kali ini den utang 1M ditukar dengan villa, ya apa kalau diganti villa, ya khair. Nah, ini contohnya suluh muawadhah yang alat den.
kita balik dari awal tadi. Fal awal huwa sulhu minal mudda'a ala ba'dihi ainan. Itu menggugurkan sebagian ain. Suluh hatitoh ada kalanya menggugurkan sebagian ain, ada kalanya menggugurkan sebagian den. Yang menggugurkan sebagian ain, catatan kaki di bawah, wa huwa hina idin hibah. Berarti itu sebagian hibah. Ini namanya jadi hibah, karena hibah fayajri alaihi ahkamuha. Jadi suluh itu bentuknya macam-macam. Suluh itu akad suluh kan, bisa jadi jatuhnya hibah, bisa jadi jatuhnya ibro menggugurkan utang, bisa jadi jatuhnya menjadi bisa jadi jatuhnya menjadi ijarah, sewa menyewa. Lah kalau suluh hatitoh menggugurkan sebagian ain, itu jadinya hibah. Jadi mobil tadi ya wis separuhnya tak kasihkan inti. Jadi inti menghibahkan sebagian mobil kepada lawannya, kepada lawan. Karena itu ya berlaku hukum hibah. Ini kalau yang ainan. Huwa sulhu minal mudda'a ala ba'dihi ainan kana au dainan. Kalau den, catatan kaki di bawah, wa yusamma hina idin sulha ibra. Nah, kalau den digugurkan sebagian, namanya ya berarti ibra. Ibra itu membebaskan hutang satu miliar, dituntut turut akhirnya ya wis tak gugurkan separuhnya, inti bayar 500 saja. Berarti Jailani menggugurkan sebagian piutangnya dari Haidar yang asalnya 1M dipotong yang 500 juta. Ini namanya suluh ibro. Namanya suluh ibro. Udah. Kemudian yang sani, suluh yang kedua yaitu suluh apa? Muawadah. Huwa sulhu minal mudda'a ala ghairihi. Ainan kanal mudda'a. Suluh muawadah itu ada kalanya dari ain. Ain ditukar dengan perkara lain. Ini jadinya apa? Catatan kaki di bawah. Contohnya dulu. Kanidda'a alaihi daron. Haidar idda'a nuduh. Rumah yang ente tempati itu rumah anak. Idda'a alaihi. Alal mudda'a alaihi berarti ya. Jelani nuduh Haidar nempati rumahnya dia. Rumah yang itu tempat itu rumah anak. Fa'angkaro, ingkar enggak rumah anak, kata Haidar, fa'angkar. Setelah ingkar, summa aqarra lahu biha aibidar. Dar itu muannas. Kemudian iya ini memang rumah ente. Wa salahahu minha minadar ala saubin muayyan. Kemudian suluh ya wis rumah untuk ente, tapi anak gantiono apa BHS sak kodi. Misalnya ya ganti ono pakaian rumah ente ambil sudah, gantiin pakaian. Jadi rumahnya ditukar pakaian. Jadinya apa ini? Wa huwa hina idin bai'un tajri alaihi ahkamu. Jadi suluh itu bisa jadi hibah, bisa jadi ibro, bisa jadi apa ini? Itu kalau den. Suluh muawadhah ain ya. Suluh muawadhah dari ain. Kalau dari den, wa huwa sulhu minal mudda'a ala ghairihi ainan kanal mudda'a au dainan. Kalau den jadinya apa? Ini contohnya, catat kaki di bawah, den. Ya sama jadinya B ya. Jadinya B. Den ditukar dengan perkara lain. Utang 1M, ya wis ente enggak usah bayar uang 1M, bayar aja villa. Ya berarti seolah-olah menjual uangnya itu dengan villa gitu. Wadah gambaran suluh. Nah, sekarang syurutu sihhati suluh. Syarat sahnya suluh itu isnan, ada dua. Pertama sabku khusumah. Harus ada ribut-ribut dulu. Gak ada ribut-ribut suluh, apanya yang suluh? Setelah ribut baru damai. Gak ada ribut damai, apanya? Damai dari apa? Kita damai ya. Loh emangnya ada apa? Gak ada apa-apa. Cuma damai aja. Loh damai dari apa ya? Jadi harus ada khusumah. Nah, jadi harus ada khusumah yang sampai kepada qadhi. Jadi ribut-ribut, selisih itu. Jadi perselisihan sampai pada qadhi. Kemudian wa iqrarul khasm, harus salah satunya ngaku. Yang dituduh itu ngaku baru bisa suluh. Madhab kita seperti itu. Kalau masih ingkar disuruh suluh, tidak sah suluhnya. Jailani nuduh Haidar punya utang 1M. Dituduh tidak ngaku Haidar. Akhirnya ribut dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan, Jailani tidak punya saksi, Haidar tidak mau ngaku, tidak selesai. Ya apa sih kok tidak selesai ini? Wes, ya apa kalau damai 500 juta aja wes, tidak usah 1M. Oke setuju, tidak sah. Ikrar itu apa? Suluh itu harus ada ikrarul khosmi, pengakuan dari lawan. Yang dituduh itu harus ngaku dulu.
Ngaku dulu biar jelas mana yang benar, mana yang salah. Setelah itu baru damai. Kalau masih belum ada pengakuan, masih semua yang satu nuduh, yang satu ingkar. Tidak ngaku. Terus kayak gitu. Disuruh suluh nggak bisa. Suluh alal ingkar madhab kita tidak sah. Suluh itu harus ikrar dulu. Ngaku, yang dituduh ngaku, baru suluh ya, harus ada pengakuan. Jadi pertama ada khusumah, perselisihan, kemudian salah satu lawannya itu ngaku. Udah. Suratus suluh, surahnya suluh. Suratus suluh contohnya ayat da'iyah Zaidun ala amrin. Zaid nuduh Amr. Nuduh apa? Daron. Zaid nuduh Amr. Zaid di sini Jailani. Amr Haidar, dari contoh-contoh yang tadi biar langsung paham ya. Zaid di sini Jailani, Amr ini Haidar. Jailani nuduh Amr. Nuduh apa? Dakwah daron, rumah yang ente tempati itu Haidar, itu rumah ana. Atau au isyrina dinaron fi dimmatihi, dimati Amr, dimanya Haidar. Atau nuduh Jailani apa? Haidar, ente punya utang ke ana 20 dinar. Fayungkiru Amrun, Amr alias Haidar enggak, ini rumah ana, ana punya utang. Setelah ingkar summa yukirra, lah ini surahnya suluh harus ada ikrar, pengakuan. Awalnya ingkar, fayungkir, ada khusumah berarti ya, ada dakwah dan ada pengingkaran. Ini namanya khusumah. Ada yang nuduh, ada yang mengingkari. Ini khusumah. Summa yukira, kemudian ikrar, ngaku sih Haidar, iya memang rumah ini rumah inti, iya memang ana punya utang 20 dinar. Udah ya wis, karena ente ngaku ana hargai itu, berarti ente jujur, berarti ente ada niatan baik. Awalnya ingkar kemudian ngaku, saya hargai pengakuan ente. Imma Jailani dari dirinya sendiri, atau dipengaruhi oleh orang sekitarnya, atau berdasar arahan dari qadhi. Udah ngaku ya apa, ente ndak kasihan, ini juga saudara ente sesama muslim. Ya apa kalau damai aja, ente berhak atas rumah itu, sudah berhak secara hukum, benar ente sudah berhak. Ente berhak 20 dinar, tapi apa kalau damai aja. Jadi diarahkan begitu. Fayaqulu lahu Zaid, akhirnya Zaid ngomong kepada Amr, Jailani ngomong pada Haidar, solahtuka min hadhihi dar ala nisfiha. Ya wis, saya damai dari rumah ini, saya damai separuhnya untuk inti, separuh anak. Ini namanya sulh apa? Muawadhah apa hatitoh? Rumah anak ini udah inti kan ngaku kan, kalau ini rumah anak udah separuhnya untuk inti. Hatitoh alal ain apa den? Ain ya, itu contohnya. Ini suluh hati itu alal ain. Au ala hadas saub, artinya sholah tuka min hadhihi dar ala hadas saub. Ya wis ana suluh, rumah ini rumah ana, tapi untuk inti, wis untuk inti rumah itu inti ganti ana pakaian BHS sak kodi. Suluh apa? Muawadhah. Ain apa den? Ain ya. Ini contoh suluh muawadhah yang ain. Au minal isrin, contohnya dari tadi kan dar atau isrin. Au minal isrina dinaron ala nisfiha. Ya wis, utang ente 20 dinar itu saya suluh separuhnya, ente bayar 10 dinar. Enggak usah 20, 10 aja. Ini suluh apa? Hatito. Yang den apain? Yang den ya. Au ala hadzal saub. Ya wis, utang ente 20 dinar. Itu ndak usah bayar uang, bayar pakaian aja. Ente kan pedagang pakaian banyak di toko, mungkin fulus ente perlu atau ndak ada. Wis, ente bayar pakaian aja. Utang ente 20 dinar, ndak usah dibayar uang, bayar pakaian. BHS sekian misalnya, yang model ini. Nah, ini suluh apa? Muawadhah. Alal ain apa den? Den ya, dari den, suluh dari den. Fayukul amur qabiltu. Ya saya terima. Wadah ya. Nah ini namanya tadi itu bisa hibah, bisa ibro, bisa be ya, bisa be. Ini gambaran suluh. Jadi intinya suluh ini akad untuk menyelesaikan masalah dari akarnya. Nah, diharapkan dengan suluh ini tidak ada permusuhan lagi, sudah selesai.
Kalau hanya menegakkan kebenaran tapi tidak pakai jalur suluh, wis dituduh mobil itu punya anak. Enggak, anak enggak ngaku. Udah, terus akhirnya proses hukum tak kasih gambaran. Hukum dalam Islam itu begini. Pertama, ada namanya mudda'i. Ada mudda'ah alaih. Jadi ada mudda'i, ini yang mendakwa, menuduh. Ya. Ada mudda'ah alaih. Ini terdakwa. Haidar naik mobil, tiba-tiba Jelani ngomong, itu mobil anak. Enggak punya anak. Nah, Jelani namanya mudda'i. Haidar namanya mudda'ah alaih. Ribut-ribut, lapor ke pengadilan. Proses pengadilan dalam Islam itu sederhana. Mudda'i nuduh mudda'ah alaih, Jelani nuduh Haidar, ini mobil anak. Enggak punya anak. Zahir mendukung Haidar Zahir. Hukum Zahir mendukung Haidar. Orang yang naik mobil berarti itu tanda kalau dia pemiliknya. Iya apa enggak? Orang yang nempati rumah tanda kalau dia pemiliknya. Orang yang mengenakan pakaian tanda dia pemiliknya. Lah orang yang nuduh ini apa? Penguatnya dah? Enggak ada. Karena itu ketika mudda'i nuduh, Pak Hakim, ini mobil anak dipakai Haidar, mudda'a alaih. Ini secara asal, hukum asal, secara hukum dasar, mudda'a alaih berada di posisi yang kuat. Haidar berada di posisi yang kuat. Kenapa? Dia yang naik mobil. Berarti tandanya dia pemiliknya. Karena itu, pertama ketika dituduh, Haidar ditanyai, bener ente mengakui kalau mobil itu milik Jelani? Enggak. Sudah cukup dia, kuat dia. Tidak, berada di posisi kuat. Justru yang lemah mudda'i. Ente mudda'i Jelani, ente nuduh-nuduh orang sembarangan. Ada saksi enggak? Jadi Jelani yang dituntut saksi. Haidar cukup ngomong enggak beres. Dituduh, Pak Hakim, mobil yang dikendarai Haidar itu mobil anak. Bener? Enggak. Sudah, enggak usah minta saksi. Mana saksinya kalau enggak? Ya enggak usah, tinggal ngomong enggak aja ya. Kenapa? Dia kuat, dia naik mobil, tandanya berarti dia pemiliknya. Cukup jawab enggak, bener, menang, udah selesai. Dikembalikan ke Jelani, ke mudda'i. Ente nuduh orang, punya saksi kalau itu mobil ente? Wadah ya. Nah, kalau dia punya saksi, ya bagi punya saksi, 2 orang adil. Setelah diteliti, diverifikasi, ternyata betul-betul adil. Mengalami proses verifikasi dulu, dicek ini saksinya adil apa enggak ya. Itu datang 2 saksi, iya ini mobilnya Jelani, Haidar itu pinjam enggak mau mengembalikan. Baru dia kuat. Haidar lemah sekarang ya. Itu baru ente kuat. Kalau berhasil mendatangkan 2 saksi adil dan sudah lolos verifikasi di pengadilan, ya sudah, Haidar kalah, kasihkan mobil. Kenapa? Saksi lebih kuat dibanding sekedar orang nunggangi kendaraan. Naik kendaraan, kuat, menang sudah. Itu kalau ada saksi. Kalau nggak ada saksi, lemah ini. Kalau nggak ada saksi, saya nggak punya saksi Pak Hakim. Loh ya apa nuduh? Iya itu punya saya, tapi saya nggak punya saksi. Lah terus siapa? Apa langsung selesai masalah? Enggak. Tapi saya nuntut Pak Hakim. Haidar suruh sumpah. Kalau itu memang betul-betul mobilnya dia, bukan mobil anak, suruh sumpah. Nah, suruh sumpah. Tugasnya mudda'i mendatangkan saksi. Ada saksi selesai. Tidak ada saksi, berhak nuntut mudda'a alaih bersumpah. Hakim, saya tuntut si Haidar mudda'a alaih untuk bersumpah. Ente berani sumpah, menang. Wallahi Pak Hakim, ini mobil anak, bukan mobilnya Jelani. Sudah selesai. Wis pulang. Mobil itu bawa tetap. Ente kalah, tidak punya saksi. Dia berani sumpah. Itu kalau berani sumpah, selesai. Tapi kalau nggak berani sumpah, waduh Hakim, saya tidak berani sumpah-sumpahan ini. Loh, ayo sumpah, ente sumpah. Ayo sumpah. Enggak, saya tidak berani sumpah. Saya nggak berani sumpah. Lah kalau tidak berani sumpah nggak selesai. Ya, sebenarnya dia berani sumpah langsung menang di dunia. Tapi kalau ente bohong, sumpah palsu itu menjerumuskan ke dalam api neraka ya. Yamin ghamus namanya. Termasuk yang menghilangkan pahala puasa. 5 hal yang menghilangkan pahala puasa. Di antaranya adalah yamin ghamus atau yamin kadhibah, sumpah palsu. Disebut yamin ghamus kenapa? Ghamus itu menenggelamkan. Kenapa? Orang yang berani sumpah palsu
demi harta yang sedikit, itu akan sumpahnya akan menenggelamkan dia ke dalam api neraka sedalam-dalamnya. Naudzubillah. Dan itu menghilangkan pahala puasa. Kalau orang puasa berani sumpah palsu, puasanya sah mata kita, tapi pahalanya hilang. Pedagang sering ini ya sumpah palsu. Aduh, ini berapa ini? 1 juta. Waduh, mahal amat. 500 ya? Enggak boleh. 900 itu 600 wis, enggak boleh. Wallahi ini tadi ditawar 700 sama orang, enggak anak kasihkan. Untuk ente tak kasihkan. Wallahi, padahal enggak ada ya. Wallahi ini tadi ditawar orang 700, tapi enggak anak kasihkan. Khusus untuk ente, padahal enggak kenal enggak apa ya. Khusus untuk ente tak kasihkan. Wis, enggak apa-apa wis. Ini penglaris ya. Itu. Ramadan Karim. Nah, ini apa? Sumpah palsu namanya. Menenggelamkan dia ke dalam api neraka itu. Hati-hati. Kalau ente berani sumpah selesai, di dunia menang ente. Tapi kalau kenyataannya ente salah, awas itu. Tapi kalau nggak berani sumpah, lah ini kan tugasnya sumpah. Kalau nggak berani, dikembalikan ke mudda'i. Namanya yamin mardudah. Jalani dia tidak mau sumpah. Ente berani sumpah? Kalau itu mobil itu punya ente. Kalau nggak berani, ya wis pulang. Nggak serius. pulang buang-buang waktu aja ya, itu pulang. Kalau itu tidak berani sumpah, kalau itu berani sumpah, wallahi Pak Hakim, itu mobil anak dipinjam tidak dikembalikan. Itu wallahi mobil anak, menang inti sudah. Yamin mardudah namanya, sumpahnya mudah. Ya aslinya yang bertugas sumpah ini, tapi karena tidak mau dikembalikan ke sini. Yamin mardudah. Yamin mardudah ini statusnya disamakan dengan inti ngaku, disamakan dengan ikrar. Ini gambaran persidangan dalam Islam ya. Gambaran persidangan secara singkat dalam Islam ya seperti itu. Wadah. Jadi intinya suluh tadi itu harus ikrar dulu ya. Suluh itu harus ikrar. Sebelum ada ikrar, ingkar, kok suluh nggak bisa. Kebanyakan suluh itu biasanya berangkat dari ingkar. Nggak sah mazhab kita. Mazhab kita tidak sah, harus ikrar baru suluh. Jangan masih ingkar, mudda'a alaihnya masih ingkar kok suluh, nggak bisa. Mudda'a alaih harus ikrar dulu, baru bisa suluh. Wadah ya? Ada pertanyaan? Untuk malam ini mungkin kita cukupkan ini, tadi agak lambat ya. Untuk besok insya Allah kita awali. Kalau bukti, bukti apa bukti? suami video nopo. Gak bisa. Bukti dalam Islam itu saksi, sumpah itu. Buktiku bahasa undang-undang itu. Itu bahasa undang-undang. Dalam Islam bukti itu saksi. Itu hujjah itu saksi. Video gampang dipalsu, CCTV sangat gampang memalsukan. Tanya nang wong ahli IT, sangat mudah dipalsukan, gampang ngarang video, nemen gampang. Jadi itu tadi pengadilan Islam ya seperti itu. Wadah, ada pertanyaan? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.